Jadi marketing yang hebat itu bukan jago jualan. Marketing hebat bukannya jago jualan. Jago jualan yang bisa membuat orang itu membeli kembali ke kita, ke sales yang sama. Bukan jualan barang ya. Bukan jualan barang, jual relasi. Tinggal kita lagi. Maunya hasilnya hari ini instan boleh. Hasilnya besok boleh. Tapi pilih yang mana? Nanti kita udah pensiun, itu buahnya masih ada loh, satu-satu. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sahabat semuanya, senang dan bahagia kita kembali hadir di podcast Sisi Lain Aspen. Tetaplah setia di channel ini karena kita akan selalu mendatangkan orang-orang luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu pakarnya marketing. Kita sapa dulu Pak Ibe, panggil beliau Irwan Buspa. Buspa ya? Buspa Pak ya? Buspa. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi. Makasih Pak Ibe sudah datang. Panggilan beliau nih Pak Ibe, akrabnya Pak Ibe. Sahabat, beliau ini adalah marketingnya Toyota Intercom. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah beliau sudah hadir ke sini. Pak Ibe, kita akan bincang-bincang apa itu marketing nih Pak Ibe. Kenapa perlu marketing ini dan bagaimana peran marketing dalam jual mobil. Nah, ini kita kupas tentang masalah marketing nih sahabat. Kalau saya disuruh jual mobil, itu mananya saya mau jual dulu bautnya atau wipernya? Oke, Pak Ibe, kita mulai dari marketing itu apa sih Pak Ibe? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau marketing itu kan sebenarnya kan tidak fokus ke mobilnya. Marketing itu tidak fokus ke mobilnya, tidak harus jual mobil. Oke. Cuma kebetulan saya kan berkecimpung di otomotif kemarin-kemarinnya. Sudah berapa lama sih Pak? Dari Intercom saja saya udah hampir 28 tahun. Master marketing. Ya. Dari jenjang yang paling bawah sampai ke level yang paling atas, alhamdulillah. Tanpa cacat insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa. Bicara tentang marketing itu sebenarnya marketing itu ada di rumah tangga. Marketing rumah tangga. Ada di teman kita, ada di sahabat kita, ada di orang tua kita. Nah, namanya market itu kan artinya pasar. Iya, marketing kan arti manusianya, kan gitu. Sementara arti market ini kan pasar. Pasar itu kan artinya kan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, kalau kita rujuk ke rumah tangga, itu pembeli kan adalah istri kita, penjual kan suami kita. Marketing. Jadi situ juga bisa marketing. Termasuk juga ke anak, ke teman. Contoh kalau kita berteman marketing itu jalan juga. Kalau kita punya teman yang tidak menguntungkan, kita mau berteman nggak? Ini kan transaksi judulnya. Oh iya. Marketing. Saling menguntungkan ya? Saling menguntungkan. Pak Zul ketemu saya, kira merugikan nggak? Menguntungkan kali Pak. Saya kan baru menguntungkan nggak? Pas kali menguntungkan. Kenapa? Saya bisa rewind lagi ilmu saya. Selama ini saya simpan, sekian tahun saya nggak megang, saya nggak masuk ke lokal lagi. Sekarang ketemu Pak Zul, saya cair lagi nih. Kan menguntungkan. Itu salah satu marketing kita. Yang kedua, marketing ini sifatnya universal. Bisa lari ke agama kita, bisa ke tingkah laku kita. Seperti contoh, kita menjual saran. Menjual apa Pak? Menjual saran. Saran? Itu saran bisa dijual Pak? Bisa dijual saran itu. Wah. Saran bisa dijual. Contoh gimana nih Pak? Pak Zul mau ke Tabiang Berasok. Ya. Tapi nggak tahu caranya. Atau muter-muter. Saya sarankan. Pak Zul dekatnya Tabiang Berasok ini lewat Pangana, lurus aja. Kan jual saran. Oh iya, jual saran ya. Nah, jadi marketing sifatnya universal. Tapi kalau begitu bisa kita cobakan nih Pak, Bapak Iwan, kalau mau pergi ke Tabiang Berasok, itu dari Simpang Pangana kantor Aspen lurus aja. Nah, jual beli. Ya. Kejadian. Tahu ya. Nah, iya. Ideal di marketing ini kita bisa fleksibel, Pak Zul. Fleksibel ya. Kita mau ambil yang mana? Mau ambil yang untungnya hari ini bisa. Mau ambil untungnya besok bisa. Mau ambil untungnya 5 tahun lagi bisa. Atau mau ambil untungnya selamanya bisa. Nah, itu yang namanya marketing. Tergantung kita menanamnya bagaimana. Kedua, bagaimana kita merawatnya atau maintenance-nya.
Satu contoh, satu hari itu pernah customer saya datang mendadak ke kantor, ketemu counter saya, langsung dia ngomong, Bu, Kak, ambo kabasobo jo atu ibe. Counter saya heran, kok atu ibe dia ngomongnya. Langsung counter saya kelapor ke dalam, Bang, ada customer nyari, ketemu atu ibe. Kok abang udah atu-atu? Kata counter saya. Saya keluar, tengok, saya gak kenal ya. Dari mana? Dari Halaban. Halaban Pekumbu. Iya, duduk nih. Duduk. Ado atu ibe. Atu ibe ndak ado, tahu ibe ado, ambo ibe. Ayo, ambo disuruh ini kemari. Ini. Kok ini? Ini siapa? Ini Mayudin yang digadui. Oh iya, ambo ingat. Dulunya pernah beliau tuh juatu tahun 90 ampe Kijang Grand Extra warna biru. Iyo. 94 masih ingat, Pak? Itu kejadiannya sekitar 2017-an. Jadi suruh kemari. Iya. Pai ke Bukit Tinggi cari iko namanya ibe panggil atu jenyo yo. Jadi pertanyaannya, tahun 1994 itu apa yang ambo tanam? Dan apa yang ambo rawat sehingga buahnya masih ada di 2017. Nah, itu yang ambo sabit marketing, yang saya sebut marketing tadi itu, Pak Zul. Iya. Kita menanamnya, kita merawatnya, dan kita terima hasilnya. Nanam, rawat, terima hasil. Bukan di otomotif saja, Pak Zul. Jadi bisa dari berbagai sisi. Berbagai sisi. Tinggal kita pelakunya, kita mau main di mana. Contoh, kayak di Aspen ini nih. Kan pasti first time ketemu orang pertama kan? Ya. Oke, katakanlah siap menjadi donatur di sini. Kalau Pak Zul nggak rawat dia, nggak follow up dia, nggak maintenance dia. Bisa saja mungkin beberapa kali dia akan rutin, tapi berikutnya nggak akan kembali lagi, Pak. Jadi marketing yang hebat itu bukan jago jualan. Marketing hebat bukannya jago jualan. Yang bisa membuat orang itu membeli kembali ke kita, ke sales yang sama. Itu baru marketing sejati. Marketing sejati yang bisa. Bukan yang marketing yang bisa customer kembali ya. Kembali lagi. Atau iya. lebih bahasa kasarnya, asal ingat Toyota, ingat eBay. Itu yang kita harus ciptakan. Sampai begitu ya? Sampai begitu. Pokoknya sudahlah. Asal mobil, serahkan sama eBay lah, selesai itu semuanya. Dari A sampai Z. Nah, itu pun tidak gampang lakukan hal itu. Sampai terbentuk personal branding. Ya. Ingat Toyota, ingat eBay. Yaduh, dahsyat. Bahkan yang personal branding tadi itu bisa-bisa melenceng. Kenapa, Pak? Ada salon customer saya, mungkin banyak lah yang nelpon. Pak eBay, bantulah. Anak saya pengen pakai Brio. Honda loh, tanda kutipnya Honda, bukan Toyota. Siap. Oh, siap juga? Bantu. Kalau saya mau beli truk, dibantu. Kan nggak ke kita adaan. Benar. Tapi dia karena udah dekat. Itu nggak merasa tersinggung tuh, Pak? Tidak. Saya bangga. Dia percayakan merek online ke saya gitu loh. Iya. Saya kan nggak punya skill tentang merek lain. Saya nggak punya produk knowledge tentang itu. Iya. Tapi dia kenapa yakin ke saya? Nah, kalau kita mau tarik di situ, kira-kira apa yang salah yang di situ ya? Apakah nggak ada sales lain? Ada dong. Nah, kita kembali lagi tadi yang saya bilang tadi itu. Kalau kita masuk ke human relation itu, udah ada jembatan, udah ada gate di antara kita sama customer. Nah, kalau udah ada guide sama customer, nggak ada guide sama kita punya konsumen, itu insya Allah itu hanya Tuhan aja memisahkan kita kayak sampai sekarang. Keren kalimatnya, keren banget sih. Sama kayak hubungan tadi. Iya. Kalau udah ada jembatan antara kita, selesai sudah itu urusan. Kalimatnya jembatan ya, Pak ya. Jembatan, dan rasa memiliki. Iya, guide ya. Aspen itu Pak visinya jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Itu dia. Nah, itu dia kayaknya nih. Iya kan, benar kan? Iya. Jadi jembatan dibangun dulu nih. Oh, jembatan dibangun dulu ya. Cuman siapa yang membangun jembatan tadi, Pak Zul? Ini dia. Itu orang-orang pilihan di situ.
Oh gitu ya. Orang kan ditunjuk oleh Allah kan. Subhanallah. Hai, kamu duduk di Aspen katanya. Bikin itu jembatan ya. Nah, inilah bahan-bahan pokoknya. Besi 18 dari Pak IB, semen sepadang dari Pak IB, kan gitu judulnya. Insya Allah kalau diizinkan. Oh iya. Nah, itu sekilas tentang marketing secara umum. Betul ya. Jadi memang berpengaruh ya Pak ya, sangat berpengaruh dan menjadi apa namanya tuh rangkaian dan bingkai kehidupan sehari-hari ya. Ya. Dulu Pak Ibe memang sudah mahir juga, mohon maaf nih Pak Ibe, kita dalam tanda kutip kita kadang-kadang tuh rasanya mau sakit perut kau jualan. Ya. Maksudnya Stres duluan. Betul. Kalau ketemu orang ngomong aja gugup nih betul, Pak. Betul. Pak Ibe pernah rasakan Pak? Pernah beberapa tahun sebelumnya. Sebelumnya pernah juga. Setelah saya alhamdulillah diberi training dan segala macam pelajaran dari kantor di Jakarta, training di Toyota, saya mulai belajar tuh. Ya hidup ini kan belajar. Oh iya. Berarti nggak terlahir sebagai marketing hebat ya? Tidak jelas. Oh, tidak jelas iya, pasti. Betul ya. Cuman ya itu setelah punya ilmu sedikit dikembangkan, diaplikasikan ke rumah, ke teman-teman, mulai beranjak ke customer. Nah, tapi satu buah kesimpulan saya ambil dari situ sebagai seorang marketing itu sebenarnya niat. Sama juga dengan agama ya. Niat. Nawa itu perlu sekali. Oh, perlu ya. Kalau kita niat ke customer itu hanya cari duit. Ntar Pak, ini agak saya rubah posisi duduknya. Gimana? Kalau kita aduh, nih Uci nih mau beli mobil nih. Untungnya berapa ya? Saya terima gaji berapa ya? Pak Zul mau beli Fortuner misalkan. Amin. Oh, itu kan. Berapa hasilnya segini, berapa insentifnya nih, berapa bonusnya nih, berapa refundnya nih. Kalau itu kita kedepankan, itu pasti banyak halangan dalam transaksi. Lalu apa Pak? Rubah niat dari awal. Iya. Saya jual mobil ini ke Pak Zul hanya niat membantu. Wah, ini benar-benar. Jadi nggak pikir apa-apa. Nah, saya cukup miris beberapa tahun belakangan ini, kok 5 tahun belakangan inilah. Adik-adik saya yang baru-baru ini, saya pikir. Iya. Ini yang bikin mematikan hati mereka kadang-kadang. Contoh Gimana Pak? Datang customer, agak cerewet. Ibu-ibu pula kan. Datang customer, ketemu sales. Yang mau dibelinya katakanlah hanya mobil paling rendah tipenya. Oke. Yang paling murah. Tapi cerewetnya minta ampun ibu ini. Nah, bagi sales sekarang, mereka melayani itu setengah hati, Pak Zul. Alah, ibu gue balia gia cerita banyak puluh. Minta bonus iko segala macam. Nah, ini yang selalu meracuni hati anak-anak marketing. Mestinya gimana Pak? Ya, mindsetnya udah money oriented. Oh, money oriented, betul. Mindsetnya udah salah duluan. Mindset kan menyatukan niat kita. Kan mindset kita kan ke hati awalnya kan. Udah duit duluan. So duit iya. Dikerja dulu dong. Iya. Kerja dulu dong dapat duitnya. Betul. Iya. Nah, itu kalau dulu saya menganggap all customer my family. Seluruh pembeli itu adalah Saudara keluarga. Iya keluarga. Nah, sekarang saya nikmati. Saya kalau kemalaman atau nggak dapat makan, mau di Pesaman, mau di Lintau, mau di pesisir, itu di mana ada customer saya untuk makan 2 kali sama tidur 1 malam, insya Allah masih aman, Pak. Oh, iya, insya Allah. Bahkan kemarin pernah satu mobil dibayarin. Luar biasa kan kita punya kalau mau kasih kan. Aduh. Nah itu yang benar luar biasa. Sahabat kami kan di awal cerita ketemu Pak Iwan di atas mobil nih. Begitu mobil berhenti, tahu pemiliknya. Waduh, ini memang orang nih aneh nih kita bilang di awal. Iya benar ya gitu. Salah satunya seluruh customer adalah keluarga. All customer my family. My family. Ya kan? Kalau udah keluarga mau ngapain? Oh iya. Sungguh-sungguh dong. Ya, kalau udah keluarga beli mobil gimana? Coba. Iya, dicari yang terbaik. Tapi kalau kita pikir udah money oriented dulu mindset kita. Sedikit aja cerewet customer sudah. Ya kita kan dibayarkan untuk dicereweti customer. Kita bekerja di tempat ingin dicereweti customer. Ya kan, supaya customer itu hilang cerewetnya baru beli mobil kan gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak itu ya saya nggak bilang medsos itu mengganggu mereka ya. Tapi mereka kebiasaan
berdagang itu tidak dengan touch hati tersentuh enggak. Ya, betul. Mereka Sudah menggunakan mesin ya Pak? Hatinya mereka pindah kemari. Oke. Maka kayak tadi ya Pak, di mereka ucap, "Hello guys." Itu nyandanya mungkin. "Hello guys," gitu ya. Cobalah kalau misalnya ketemunya Pak Haji umur 65 tahun gitu kan, terima nggak? Iya. Halo guys Pak Haji. Coba Pak Haji, assalamualaikum. Sehat Pak Haji? Ya, beda ya. Terimaan beda. Ya. Iya. Dia menyangka mereka semuanya customernya Gen Z. Nggak begitu dong. Memang Gen Z punya duit? Oh iya ya Pak? Enggak lah. Kan punya duit Gen Z bapak itu babenya. Jangan salah. Iya betul. Coba aja periksa. Gen Z Iya. punya duit nggak? Betul. Orang HP-nya iPhone 14 bapak yang beliin kok. Ini gas. Sorry, saya nggak bilang begitu salah ya. Betul, Tapi Pak. kurang tepat gitu loh. Iya. Jadi Pak ini lihatnya memang apa ya, nilai-nilai dari seorang marketing dalam praktek dari ini kayaknya keren banget deh. Kan kalau dibawakan ke agama akhlak ya. Oh ya. Akhlak. Iya. Ini Etika. nyambung lah Pak. Attitude. Etika ya. Attitude. Ya. Attitude. Ramah. Kemudian mencintai tadi ya. Iya. Waduh. Iya, Coba iya, aja. Iya. Coba aja. Saya kupas satu buah metode. Satu metode. Satu aja. Satu aja, Pak. Dari yang 10 human relation tadi kita bahas. Satu Pak, apa tuh Pak? Itu yang nomor 3. Yang nomor 2. Saya Nomor kupas satu. 2. Ya. Nomor 2 apa Pak? Itu salam. 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 Oke. Salam bukan arti kata salam fisik ya. Salam bahasa. Salam bahasa. Salam bahasa. Oke. Coba di Indonesia ini salamnya ada berapa macam? Salam bahasa. Assalamualaikum. Oke. Salam tangan Pak. Oke. Oke. Salam fisik ya. Salam fisik. Oke. Apa lagi? Saya tahu 2 Pak. 2. Ya. Ada 3. Apa Pak? Kalau satu lagi salam adat. Salam adat. Oke. Enggak. Kayak di Batak horas. Horas ya, horas. Horas. Salam agama. Assalamualaikum. Itu masuk dalam 10 human relation. Hello juga salam ke Pak. Oke. Kamu salam selalu dalam adat berarti itu. Oke. Hello kan oke. luar negeri. Kita kan pakai. Iya. Kita kan nggak luar negeri. Iya, Kalau kita hello kan Pak Haji gimana? Hello Pak Haji angkat tangan bulan lah kita gitu ya. Maksud dia bilang dari Mang, Cek. Ya, toh? Iya betul. Itu dari situ saja kita bisa memasuki rumah orang. Dari situ saja kita bisa masuk ke toko orang. Benar nggak? Iya. Masuk kita ke toko orang Batak. Horas lai. Horas doh. Ada apa nih Pak? Wah, saya marketing dari Aspen. Contoh. Oh ya, ada perlu apa? Teruskanlah. Gitu. Kayaknya kalimat pembuka ini bagi kita marketing itu berat loh Pak. Makan pembuka. Makan pembuka. Pembuka ya. Menu pembuka itu. Menu pembuka ya. Kalau nggak ada pembuka kita bisa masuk nggak? Oh ya Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya kalau dapat cara masuknya. Nah itu dia ya 10 human relation tadi yang kita bahas sama-sama. Itulah sebenarnya. Tapi ini kita rahasiakan dulu ya. Ya nanti kita simpan dulu. Simpan dulu Kalau nih. dirahasiakan berdosa kita. Ayo, Kita simpan dulu. Kalau ini teman-teman kalau memang yang butuh marketing, komen nanti di sini. Silakan. Monggo. Iya Jadi betul ya. contoh kita nelpon, ketemu atau sambil jalan, kan nggak ada salahnya. Iya. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam. Udah enak. Dan jernih dulu nih. Selamat atasmu. Enak dulu nih. Baru fisik. Baru fisik. Ya kayak saya bilang tadi. Oh iya. Erat, akrab, genggaman tadi. Itu bukan praktek yang sia-sia Pak Zul. Pada penyentuh ujung aja. Ngapain? Ada juga yang kayak gini gitu ya toh. Boleh silakan. Nah, tapi kalau begini, nah itu kontak mata. Oh kalau ini mata. Kontak eye. Oh, Perhatiin. Iya. Dia welcome apa enggak, kita ketahuan di situ. Di sini ya, gini dia mengelah ya, enggak dia. Enggak itu. Oke. Cepat-cepat tinggalin. Cepat-cepat tinggalin. Buang waktu dia dan buang waktu kita. Oke. Toh hasilnya pasti enggak ada. Jadi sebenarnya kita mau berbicara bisa bicara panjang dengan orang itu atau pendek itu sudah ketahuan dari pembuka. Pembuka pertama sekali. Dia welcome apa enggaknya. Kalau enggak tinggalkan sia-sia Pak Zul. Betul. Orang udah welcome dengan kita ngomong juga dalam hatinya pergilah cepat. Paling hanya 2 kata keluar. Iya. Iya. Iya betul. Oh, iya. Kata penutupnya nanti saya hubungi lagi ya. Kelar. Iya. Waktu dia habis, waktu kita habis. Betul. Kayangan. Iya. Nah,
Ini triknya seperti ini berarti dengan agar orang tua asik memang beberapa yang mesti kita perhatikan ya Pak. Banyak ya. Aspek itu Item-itemnya banyak. Ya, yang Salah pertama satu di antara mungkin juga masalah waktu dia ya Pak ya. yang pertama sekali bikin dia nyaman dulu. Bikin customer nyaman dulu. Kalau udah nyaman customernya, kayak kita sekarang lah. Oke. Kalau nyaman customernya, itu insya Allah kita cerita ngulur ngidul pun nggak kemana-mana. Oh gitu ya. Bikin nyaman customer dulu. Aduh. Ini kayaknya Pak Iwan pakai obat bius kan. Segitunya ya Pak Bikin ya. nyaman dulu. Bikin nyaman dulu. Oke. Oh iya. Pantaslah mobil bisa terjual segitu ya. Saya ambil kalimat tadi, marketing bukan jualan barang kan. Bukan. Bukan jual bang, jual relasi. Tinggal kita lagi. Maunya hasilnya hari ini instan boleh. Hasilnya besok boleh. Tapi pilih yang mana? Nanti kita udah pensiun, itu buahnya masih ada loh. Satu-satu. Iya, Yang kayak Pak Zul lihat tadi Sanifon. Iya benar ya. Itu buah yang tahun dulu. Jadi satu kata bijak yang harus kita simpan. Kalau saya sih. Jadi kata bijak mengatakan begini nih. Susah, senang, suka, duka, menangis, tertawa, untung, rugi. Pada hari ini yang kita rasakan adalah hasil keputusan masa lalu kita. Wih, ini perlu diulang nih Pak. Suka, duka, susah, sedih, senang, miskin, kaya, tertawa, menangis. Hari ini yang kita rasakan, ini adalah hasil keputusan masa lalu yang kita ambil. Jadi berhati-hatilah mengambil keputusan pada hari ini Pak Zul. Dampaknya di masa akan datang. Rasakan sekarang. Apa yang Pak Zul rasakan sekarang? Pak Zul dulu putuskan dari PKPU keluar ya. Iya. Untuk ambil keputusan untuk di sini. Iya. Ini kan keputusan masa lalu. Keputusan masa lalu, Apa benar. yang Pak Zul rasakan? Sekarang happy banget. Jadi bisa mewawancara orang-orang besar. Jadi hari ini hati-hati Iya, benar, ambil benar. keputusan. Jadi benar ya Pak ya. Coba perhatiin. Benar. Walaupun dulu tuh berat loh Pak. Berat. Tapi itu keputusan. Iya. Iya. Karena benar Pak. Ya, sampai dampaknya menangis. hari ini. Oh iya. Dampaknya hari ini terasakan. Kalau nggak ketemu sama Pak Iwan. Oh, itu satu dampak. Padahal sahabat istri beliau itu adalah donatur. Itu dia. Aduh, masya Allah luar biasa ya. Oke. Jadi ini benar-benar dalam. Itu apa Pak? Menjalin sebanyak itu, maaf nih berarti kalau kayak gini sekarang ini kan handphone sudah banyak. Yang ingin saya tanya Pak Iwan, hubungan dulu kan ada yang fisik ketemu langsung sebelum ada telepon. Ada telepon kan kita teleponan, orang teleponan. Oke. Setelah itu Dulu kan dunia berkembang kan Pak? Ya, dulu nggak ada. Dulu kan nggak ada. Emang saya hanya telepon kantor aja. Telepon kantor Pak. Oh iya telepon ini ya Pak ya, telepon pakai kabel itu ya, telepon kabel. Coba ke kantor. Telepon kantor ya kan Pak? Kadang-kadang di rumah customer pun nggak ada telepon. Oke. Nah, maksudnya dengan adanya sekarang WA, bandingkan dua telepon, handphone dengan WA, itu cukup nggak dia kita WA saja download sama nggak ininya Pak, kontak fisiknya itu? Apa namanya itu? Kalau saya berpikir data berprinsip, ya saya tidak menyalahkan medsos sekarang ya. Oke. Jadi kan saya nggak rasa itu. Kalau saya mengatakan ini malah membuat mereka lemah. Oh gitu Pak. Di satu sisi mereka lemah, satu sisi mereka bisa kuat. Kalau menurut saya. Oke. Nah, gunanya ini sekarang semua kita punya nomor telepon. Sekarang kita kan semuanya punya nomor telepon nih. Iya. Dulu kan hanya rumah aja nomor telepon kan. Iya benar Pak. Nah, mereka kadang-kadang kalau saya bilang mereka nggak salah. Penggunaannya mereka salah. Customer itu sebenarnya bukannya butuh di saat delivery. Oh gitu. Customer tuh nggak butuh saat delivery. Delivery itu adalah awal pertama bekerjanya sales. Kalau saya bilang begitu. Saat delivery kan happy nih. Customer terima mobil baru, kita ada terima bonus nih. Ya kan? Happy nih customernya nih. Happy seorang sales ini. Tapi kalau saya mengatakan, inilah mulai kita bekerja sebagai seorang sales. Jadi saat mulai itu ya. Ya, jadi bukannya before sales, tapi after sales. Itu yang lebih berat. Karena before sales kita masih mendaki. Oke. Setelah after sales malah mendaki lagi.
Segitunya ya? Iya, kena maintenance tadi. Yang menanam tadi ya Pak ya? Iya, Maintenance ya, merawat. maintenance tadi. Kalau kita waktu delivery itu baru menanam. Saya Baru menanam. Kalau menanam nggak dirawat, nggak ada maintenance-nya. Nah, apa maintenance tadi ya? Ya saya bilang tadi, telepon per satu minggu awalnya. Habis itu telepon per 2 minggu. Hanya say hello saja. Uni, gimana mobilnya? Aman. Aman. Mobil baru pasti aman lah. Ya kan? Iya. Tapi say hello tadi. Say hello ya. Itu udah obat itu. Oh gitu ya. Nanti 3 bulan. Nanti per 6 bulan servisnya. Oke. Nanti per ulang tahun. Ulang tahun juga Pak? Iya, ditelepon. Uni kayaknya udah ulang tahun sekarang nih. Udahnya. Uni kayaknya si kakak ulang tahun hari ini nih. Kita punya kakak. Oh iya, database ya. Nanti 6 bulan lagi servis, besok servis loh Un ya. Aduh ini. Biar aku jepit waktu ke rumah. Oh. Dosa. Nggak, udah jepit waktu ke rumah. Coba kalau customer digituin. Mulai kemana dia? Ulang tahun dikirimin kue beli berapa? 35.000. Iya. Tapi hanya sending aja. Iya. Sendingnya pengiriman aja. Tak sampai. Nggak mesti kita yang hadir ya? Nggak mesti kita hadir. Kok kue nyampe kok. Apalagi juga banyak sekarang alat pengantar ya. Pakai Gojek kan? Gojek aja. Telepon aja, Wan. Udah sampai kue yo. Wan, iyo nih. Kamu ulang tahun sehat nih. Coba. Jadi asal dia mau beli. Nah, yang kayak Pak Zul bilang tadi, zaman dulu itu tuh, gimana cara dapat customer segitu banyak? Ya udah. Yang Muni tadi kan masih nelfon tuh. Dia punya adik, dia punya kakak, dia punya saudara, dia punya ipar, dia punya teman. Iyo tuh baru yo, Josi beli kok. Josi B. Oh iya. Batunya. Kalau beliau tuh Josi B salah. Ketok tular ya. Ketok tular. Aduh. Nah, jadi kan itu situlah mulainya kita maintenance tadi. Iya. Nah, sama kayak Aspen sekarang. Nggak jauh beda tuh, Pak Zul. Iya. Maka itu saya mengatakan marketing ini adalah universal. Kemana kita masukin insya Allah bisa. Tergantung niat tadi. Mau kemana kita masukin? Silakan marketing itu. Iya. Sekarang relationship. Jadi nggak berat-berat juga kan marketing. Karena menakutkan lah Pak. Menakutkan ya. Gimana buka pekerjaan nih buat tenaga pencari kerja tenaga muda. Iya. Ada ini terutama mereka yang introvert kan ada buka nih. Aduh tapi saya marketing, saya nggak bisa ngomong, saya takut nggak jual gimana ya. Iya. Penampilan saya kayak gini. Saya punya pengalaman pahit satu. Apa Pak Iwan? Waktu itu saya posisi udah supervisor, ditugaskan dari kantor di HRD untuk rekrut karyawan baru. Setelah saya rekrut, dapatlah sekitar 12 orang. Satunya ada pengecualian. Karena ini ya maaf, performanya nggak sales banget lah. Itu bahasanya nggak sales banget, belepotan istilahnya, nggak jelas artikulasinya. Tapi setelah beberapa kali interview sama saya melihat sesuatu di anak ini. Anak ini potensial deh, saya bilang. Jadi pas terakhir, waktu tes terakhir, lalu mau dikirim ke HRD lagi, nama dia saya masukin. Satu. Sebelum ke HRD, mampir ke Kacap dulu. Kacap bilang, Pak Ibe ini saya nggak pakai yang nama ini ya. Kenapa? Saya pertama interview dia aja nggak sales banget bahasanya. Performamu kayak gini nggak? Saya nggak mau pakai ini. Kata kepala cabang. Saya tutup supervisor. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Tapi ke HRD saya masukin juga. Tahu HRD nelfon ke kepala cabang. Pak, ini IB ada masukin atas nama ini Pak. Saya nggak mau. Telepon, Bang, Kacap nggak mau ini Bang. Ya udah nanti saya ngomong sama Kacap. Sore, pas kantor tutup saya ngomong sama Kacap. Pak, atas nama ini saya usernya. Saya mau pakai dia. Oh, saya menggunakan dia. Saya yang usernya Pak. Perusahaan nggak mau pakai loh PB. Ya saya usernya Pak. Maksud PB gimana nih? Anak ini saya yang pakai. Insentif dia, gaji dia 3 bulan pertama biar saya yang bayar. Transportasi dia, uang makannya saya yang bayar.
Wah, gila banget ya Pak. Bilang gitu. Oke. Pak Ibe kok gitu? Ya Pak, saya lihat sesuatu di anak ini loh Pak. Saya nggak banggakan anak ini Pak Ibe. Saya lihat sesuatu di anak ini Pak. Cuman izinkan saya, anak ini pakai atribut kita, pakai kokarde kita, pakai brosur kita, mengatasnamakan kita. Tanggung jawab anak ini ke saya semua Pak, bukan ke kantor. PIB challenge saya, iya. Tapi satu saya minta, 3 bulan pertama ini, apabila anak ini ada transaksi, tolong SK-kan dia. Oke. Kalau gitu boleh PIB, ya udah. Langsung siap tuh. Anak ini saya panggil, training khusus ke saya langsung. Selama 4 hari. Panggil dia, kamu training sama saya 4 hari berturut-turut di Bukit Tinggi. Dia anak Padang, tinggal di Padang. Oh siap Pak. Saya training dia 4 hari. Hari kelima saya lepasin ke lapangan, lengkap dengan atribut. Ternyata hari ke-10 dia pulang hujan-hujanan pakai motor. Hari ke-10? Ke-10. Dari mana? Dari Damasraya Pak. Pakai motor. Iya. Oh iya, gimana informasinya Pak? Ini cuma dapat 2 Pak. Cuma dapat 2. Junior. Cuma dapat 2 itu mobil kan Pak? Bukan baut kan? Bukan. Langsung pakai panjar sekali. Udah, saya langsung saya tidak kasih surprise ke dia, saya pura-pura bodoh aja. Saya nggak mau nampak euforia depan dia kan, kepala kan. Langsung saya bilang ke kebaca bang, Pak bikin SK si anu. Apa dasarnya PB ini? Hah, kaget kepala cabang saya. Nah, singkat cerita, sejak tahun itu sampai 5 tahun berturut-turut dia the best seller. 5 tahun berturut-turut? Ya. Nah, sekarang ditarik ke Padang sebagai supervisor. Aduh, Itu. dahsyat sekali ya. Kenapa? Itu yang saya bilang tadi itu. Yang marketing tadi itu, dia masukkan ke diri dia dulu. Dia tahu yang serba kekurangan, serba ditolak. Tapi dengan yang wejangan yang dia terima tadi itu, dia aplikasikan. Itu sebenarnya kan kerja Tuhan itu. Iya. Tapi dia sebagai penikmat marketing, dia lakukan itu. Saya jadi terpikir satu nih Pak. Orang yang tepat, ya kan Pak? Pada posisi yang tepat. The right man, the right place. The right man, the right place. Coba kalau nggak ketemu dengan orang yang tidak tepat. Oh ya. Kamu kayaknya bodoh, nggak bisa nih. Nggak bisa, nggak. Terakhir itu kenyataan. Dan sampai sekarang anak itu masih ada di Masih ada ya? Masih ada di kantor dan jadi supervisor. Waduh. Udah kaya raya sekarang dia. Waduh, keren nih. Luar biasa. Jadi kan, iya marketing tadi itu. Dia menikmati marketingnya. Karena awal itu dia bukan money oriented yang dia kejar pertama sekali adalah. Tapi value yang tadi ya. Value yang tadi. Jadi kalau sudah money oriented mindsetnya selesai sudah. Selesai sudah. Aduh, ini Coba. luar biasa ya. Alami itu Pak Zul. Alami. Ya? Nanti Pak Zul kalau udah masuk ke negara itu, Pak akan menikmati juga. Kita mau dong sahabat-sahabat sepemirsa, kita akan bikin ini dengan Pak Iwan. Ayo gaswen kita ini. Ini ternyata penting sekali. Apalagi juga masuk kepada berbagai lini kehidupan. Termasuk saya pikir anak muda nih Pak. Karena mohon maaf di bahasa anak muda sekarang. Yang Pak Iwan bilang tadi ya. Itu kadang pindah bahasa gadget ke dalam otaknya. Iya. Oke. Dia bilang oke. Ya. Bagi kita terima kasih Pak, baik Pak. Kalau sekarang itu tadi. Attitude-nya attitude mesin ini. Ya. Iya. Salah satu pernah terjadi perdebatan waktu peralihan masa saat itu kan. Waktu tahun berapa itu? Sekitar kita punya penjualan agak turun, tahu-tahu owner kita ambil kebijakan. Apa kebijakan? Kita eksis semuanya ke medsos. Oke. Ya. Ternyata itu tidak menjawab persoalan. Tidak naik pun penjualan tidak. Jadi saya pikir, nah disayangkan ya di dunia otomotif sekarang. Ya saya boleh bilang alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah ya. Di zaman saya itulah yang namanya pelatihan, training berkesinambungan. Sekarang nggak ada lagi. Benar Pak ya? Ya kenapa? Karena cost-nya tinggi. Iya. Training itu cost-nya tinggi. Betul. Dia semua se-Indonesia.
di hotel-hotel bintang 5 selalunya. Kalau nggak kalau udah level ke atas tuh udah di puncak trainingnya. Mau jualan bagus, tapi sekarang nggak ada lagi itu. Nah sekarang saya lihat sales sekarang itu udah kayak bakso Minangnya ya kayak kudu pelajang buki. Dipakai sebentar, kalau nanti ini nggak dibuang gitu Pak ya. Buang. Jadi ganti yang baru, yang punya energi baru gitu ya. Jadi sales itu dia masuk satu perusahaan itu nggak dapat apa-apa Pak. Hanya numpang singgah aja. Iya kalau keterusan sampai kepala cabang. Karena nyaris nggak ada yang nyampe. Bahkan mereka kepala cabang supervisornya dari luar diimpor. Iya. Kasihan anak daerah. Betul. Nah, itulah dulu saya pernah terbesit dalam pikiran saya. Kenapa nggak anak-anak daerah kita didik untuk menjadi supervisor sama kepala cabang di dealer mereka? Iya masing-masing ya. Masing-masing. Kenapa ibu dari luar? Bahkan tanda kutip bukan pula asli Indonesia. Yang tidak seakidah sama kita. Iya. Sementara mereka cari makan di daerah kita. Kenapa kita nggak menikmati? Coba. Yang dari Surabaya diimpor, dari Jakarta, dari Bandung, hanya untuk menghardi-hardi anak-anak kita di sini. Iya. Bukan mereka berilmu. Padahal kalau soal berlomba belum tentu juga. Mereka kalah. bisa nih. Kalau mereka kasih ilmu nggak apa-apa, Pak Zul. Betul. Mereka memeras tenaga kita. Kalau nggak tercapai target sudah marah-marah, keluar semua bahasa ya. Believe or not, silakan praktekkan. Saya kan juga ngalami. Iya. Tapi untung aja saya saat itu nggak pernah target, saya nggak pernah kena marah. Oh iya. Alhamdulillah. Pak Irwan, ini Pak, kan ya bicara pelatihan tadi nih. Kalau biasanya ke pelatihan itu kan itu harus ada ini dulu kan Pak. Misalnya kan adakah misalnya kayak ini nih harus capai target dulu. Iya, reward dulu. Atau semua? Ada reward dulu? Reward dulu. Berarti untuk pelatihannya ada rewardnya? Ada reward dulu, harus sampai target dulu segala macam. Kita mewakili teman-teman. Iya kan? Pak Iwan dapat, alhamdulillah dapat terus. Dapat terus, Pak? Dapat terus. Berarti setiap tahun hampir? Setiap tahun minimal 2 kali saya. Dua kali ya. Ini memang kayaknya sudah habis semua dikupas semua marketing nih. Tapi saya bilang tadi, kita menikmati dunia itu saat itu. Menikmati. Jadi ilmunya kita cari, duitnya kita simpan kan gitu. Nah sekarang kita berbagi dan menikmati. Kalau penjualannya itu, ini mobil loh yang dijual Pak, harganya mahal. Iya, 100 juta Pak. Itu 100 juta. Lebih. 200 juta. Yang paling murah sekarang 208 juta gitu. 208 juta. Paling murah. Pak, sekarang dalam logika kita yang nggak ngerti marketing, itu susah nggak? Berat kan? Berat. Tapi kalau ngerti ilmunya, ya gitulah. Iya. Kontak pertama kita coba Pak Zul ingat dulu. Kontak pertama kita apa? Ci? Kontak pertama. Ya. Coba ingat lagi. Coba rewin lagi. Kenapa kita bisa saling senang? Kontak pertama kita apa? Salam tadi. Bisa jadi. Coba ingat lagi. Kontak pertama kita apa? Waktu makan kali ya? Waktu makan bisa. Oke. Iya. Cerita Pak Iwan ada. Coba. Pokoknya yang first time itu yang kita perlu ingat pertama kali. Untuk buka masuk pertama ke pintu rumah itu yang penting sekali. Kayaknya kami nggak nyadar ya, karena kami nggak tahu ketemu dengan orang marketing. Ini kan apa yang kita kata pertama kita bikin kita nggak enak, bikin kita nyaman, bikin kita enak. Kesamaan tujuan satu kan? Satu kan? Ya, kesamaan tujuan sama Bukit Tinggi. Sama Bukit Tinggi. Ya. Ada irama yang saling nyambung. Nah, ketersambungan cerita. Oke, setelah jalan. Saya jalan. ngomongin terus tuh si Andi ya. Iya. Ngomong sama bapak itu kan. Iya. Saya ngomongin terus tuh. Ini kok enak kali ngobrol, saya bilang ya bapak nih. Iya. Ya kan? Ngomong terus kan si Andi kan. Iya. Kok enak kali ngomong, saya bilang nih. Iya. Tapi pas puncaknya di mana kita mulai ada kebersamaan? Waktu makan. Waktu kita berhenti sholat. Waktu mobil mogok. Oh iya. Merasa senasib semua kan? Benar. Ya kan? Oh itu kita sholat betul. Iya, itu yang mulainya. Pak Iwan di mana? Gitu ya. Mulai nanya-nanya nih. Mulai. Oh gitu. Mulai ada tas di situ. Tas ya kita ini ya. Iya betul. Jadi kalau first time itu kita nggak bagus, ekor apa? Kayak bahasa anak Prabowo sekarang lah. Ikan kalau udah busuk kepalanya, pasti akan pakai ekor. Okay. Nah, tinggal lagi kita membinanya, maintenance-nya bagaimana ke depannya. Baru tawari saya, ayo kita podcast hari Selasa.
Kalau touch pertamanya nggak bagus, Pak, dengar tadi kan saya nyampe sini, saya telepon berapa kali? Betul. Ini juga urusan keluarga loh. Dia masuk kan? Dia masuk dan urusan keluarga. Tapi Pak Zul uji bikin saya nyaman. Oke. Kan saya nyaman. Wah, ini dapat nih kita nih. Beko lah pengharapannya. Nanti lah pengharapannya. Nanti kita saling give, take a gift nanti. Tapi nyaman duluan. Nah itu marketing secara universal yang mau saya katakan. Jadi kita jangan terbelenggu dengan marketing jual beli, no. Jual beli perasaan juga bisa kok. Jual beli perasaan. Bisa. Kayak tadi saya ganggu perasaan Uci. Iya. Ya toh? Tapi sekarang masih mikir nih. Oh gitu. Saya ganggu Jangan pikiran. pengutip saja ya. Saya ganggu kan Uci. Ya? Apa? Iya. Dia mikir apa ya gitu ya. Iya benar. Sampai dia ngaku baru saya bilang. Oh iya benar. Coba. Oh iya benar sih ya. Sip. Ganggu aja perasaan orang. Dengan cara bagaimana mengganggunya gitu kan. Selalu ingat gitu. Waduh. Dahsyat. Semuanya kita punya itu Pak Zul. Semua itu kita punya itu. Jadi manusia sebenarnya bisa marketing semua? Semua bisa. Oh. Cuma naluri itu belum diketuk lagi. Tek nalurinya. Pas terketuk nalurinya, karena kan mengetuk naluri itu kan bermacam-macam. Ada saat dia sedang luka parah. Ada saat sedang bahagia. Ada sedang sedih. Ada saat ditimpa problem yang luar biasa. Baru terketuk, baru tersentuh remote naluri itu. Itu manusiawi Pak Zul. Manusiawi sekali. Iya. Kita kan tidak akan sadar sebelum kena uji ya. Oh iya betul ya. Ya toh? Kita nggak akan sadar sebelum kita kena uji. Jadi sebenarnya dalam agama ujian itu penting ya? Harus. Kalau kita nggak ujian kita nggak naik kelas. Iya. Kita nggak tahu kemampuan kita berapa di belakang. Karena ada uji kan tambah an lagi. An arti katakan berulang. Oh iya. Kalau uji aja kan saat itu. Oke. An ujian berulang. Oke. Karena ada ujian lah kita naik kelas. Iya. Kalau agama Pak Zul lebih enggak lah Pak. Siap kita sama belengisi kan Pak. Ya siap. Betul ini. Siap. Waduh. Iya ya, kenapa jadi nyambung berbagi sisi kehidupan ya? Selama ini kita pikir marketing itu ya bicara soal jual beli, soal brand, soal produk. Oh iya, betul. Ternyata apabila dipegang oleh masternya, ini pelatihannya berapa kali nih Pak? Ada juga sertifikatnya berarti? Ya. Dulu kita sekali pelatihan 10 hari Pak. 10 hari Pak Zul. 10 hari, kadang seminggu. Itu dari pagi sampai malam, itu dari internet terkenal juga berarti Pak? Oh ya, saat itu kayak Pak Andreas Sareva itu luar biasa tuh buku-buku marketingnya. Di antara itu setelah saya ngikuti itu yang namanya khusus untuk marketingnya, saya lihat hanya sekitar 30%. Teknik marketing hanya 30%. Kenapa? Saya lihat secara dalam itu sang presenter itu menggali kita. Karena dia tahu yang hadir dalam ruangan ini semuanya marketing. Punya naluri marketing, cuma belum dibangunkan. Jadi bangunkanlah ilmu. Dibangunkan dengan cara yang SDM tadi sama dengan teknik tadi. Nah, kita yang mendaur ulang. Kenapa? Sistem di Jakarta dengan jualannya dengan sistem di Palembang dan Aceh dan Padang, tekniknya berbeda-beda. Culture-nya berbeda di sana manusianya. Benar. Jadi nggak mungkin dikasih oleh presenter tadi kita pakai di Padang, nggak bisa. Benar. Tiga lagi udah terketuk naluri kita pakai dengan yang kita punya style kita, culture kita. Betul. Itu jadi dibutuhkanlah keterbukaan mindset. Mindset ya betul ya. Menerima nggak kita? Gitu. Jadi nggak bisa dimakan mentah-mentah ya? Nggak bisa. Kita terima. Iya. Terima dulu, daur ulang. Oh cocok yang begini nih. Kalau di Jakarta mau ketemu customer itu kalau nggak jam 4 sore atau makan siang jam 12. Jakarta. Orang sibuk semua ya? Ya. Kalau di Sumatera Barat, anytime oke. Iya. Ngopi dulu gitu. Boleh. Nah itu udah beda situ kan? Beda ya? Beda. Kalau di Aceh, itu malam mereka ketemu customer ya. Oh iya. Habis sholat isya.
Soalnya di kedai kopi semua. Udah kopi semua. Ngopi kau. Nggak mau diganggu. Itu udah teknik marketingnya. Nah, itu. Coba cara ketemu nanti bagaimana kan gitu. Iya. Ini kayaknya kalau nanti sahabat kita ketemu Pak IB di sini, habis ini kayak jago marketing ini. Sesi kedua. agar kita kayak kita kupas terus ya Pak ya. Tapi nampak ini ya bahwa ternyata marketing itu penting dalam hidup. Artinya kalau ada pelajaran yang di antara banyak pelajaran yang kita harus dapatkan, setiap manusia yang ingin berinteraksi perlu ilmu marketing. Pasti. Itu pasti. Kalau yang dekat Bukit Tinggi, belajar aja ke Pak Ibe nih. Silakan. Kalau susah nyarinya ke rumah, ibu-ibu, ya anak-anak gadis, datang aja ke Aspen. Nah. Baik Pak Ibe, kayaknya kita bikin penasaran dulu nih. Kita ini awal pembuka hello, ada pakar marketing yang jual mobil yang sudah latihan Toyota ini luar biasa, nggak sembarang orang latihannya dari pakar-pakar. Hermawan Kertajaya juga berarti Pak ya? Pernah dapat kami sekali. Pernah ya Pak? Pernah dapat sekali. Iya, Mark Plusnya ya. Itu Hermawan Kertajaya itu ilmu marketingnya hidup bagaikan air mengalir. Hidup bagaikan air mengalir. Ya, itu saya pernah baca bukunya. Kampusnya Mark Plus ya istilahnya. Ya. Mark Plusnya itu ya Pak ya. Aduh. Sahabat semuanya, karena hidup kita adalah saling berinteraksi dan marketing ternyata bisa diperluas maknanya kalau kita bawa kepada agama, attitude, adab, akhlak, ini ruangnya. Setuju. Karena bicara soal pikiran dan hati, mindset tadi. Setuju. Maka mari kita sama menguatkan bersama Pak Ibe. Anak ingin belajar ayo belajar ayo. Tapi soal nomor kita nggak kasih sini. Tapi ke Aspen nanti ini. Boleh. Pak Ibe, kita memang mengucapkan terima kasih, ternyata tanpa inilah rezeki ya. Nggak pernah kenal sebelumnya, ternyata sudah tanpa disadari rupanya dengan istri beliau juga customer kita dalam bahasa ini ya, customer kita. Dulu beliau ini di rumah sakit, sekretaris rumah sakit kita semua di Bukit Tinggi, luar biasa. Pak Ibe, berkas selalu Bapak Ibe. Ini terima kasih untuk tahap awal. Kalau mau lanjut komen. Nah, undang lagi dong Pak Ibe. Siap. Kita komen di bawah sahabat. Baik Pak Ibe, barangkali sebagai kata pengunci penutup, mungkin potongan kata untuk memotivasi atau buat kita bersama Pak Ibe. Jangan pernah takut. Kita bisa. Itu. Jangan pernah takut, kita bisa. Bersama kita saling menguatkan. Aspen, jembatan kebaikan untuk saling menguatkan. Nah, makasih Pak Ibe, berkah selalu. Terima kasih sahabat semuanya sudah setia di channel ini. Kalau bermanfaat silakan kita share buat sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya saya Zulfam Yadi, saya Ruan Buspa, mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.